Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Dumrah bin Jundub. Dumrah bin Jundub ini merupakan sahabat Nabi di kalangan orang tua. Ketika itu kurang lebih usianya adalah 85 tahun. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah SAW perintahkan kepada semua kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwasanya ketika itu belum ada alat transportasi yang canggih. Belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor, yang ada hanya unta. Dan juga kita tahu bagaimana medannya. Dia harus melewati lembah, melewati perbukitan, pergunungan yang penuh dengan rintangan. Ya, jalannya penuh dengan batu dan sebagainya. Jarak antara Mekah dan Madinah itu kurang lebih 480 kilo. Karena beratnya tantangan, beratnya perjalanan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Jadi tidak semua kaum muslimin diwajibkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ada beberapa golongan yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah laki-laki yang sudah tua, yang sudah lemah, yang sudah sakit-sakitan, yang tidak tahu arah jalan. Khawatir nanti kalau melakukan perjalanan hijrah menyertai Rasulullah dari Mekah ke Madinah, khawatir dia nyasar. Takut hilang di perjalanan. Yang kedua, atau golongan kedua yang mendapatkan dosa adalah perempuan yang sudah tua atau ibu-ibu yang sudah lemah, yang sudah meninggal suaminya, tidak ada mahramnya, ya, yang mendampingi perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya, golongan ketiga adalah anak kecil yang belum balik. Dumrah bin Jundub ini sebenarnya sangat ingin sekali membersamai Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan juga Dumrah bin Jundub ini sudah merasa gelisah, sudah merasa tidak nyaman ya tinggal di Mekah. Karena bagaimana perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Dumrah bin Jundub ini juga merasa bahwasanya dia tahu jalan, dia tahu arah. Tidak mungkin nyasar, tidak akan tersesat. Dan juga dia punya kemampuan secara finansial. Bisa saja dia meng-hire orang ya, atau menyewa orang untuk mengangkat tandu untuk dinaikinya. Ya, maka Dumrah bin Jundub ini mencari orang atau membayar orang yang mampu mengangkat tandunya untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Setelah didapatkan, dipersiapkanlah segala sesuatunya. Disiapkan bekal yang dibutuhkan selama perjalanan. Ya. Ketika semuanya sudah siap, maka Dumrah bin Jundub ini melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak lama setelah itu, ya, ketika baru sampai Tanim, ya, jarak antara Mekah ke Tanim itu sekitar 8 kilo. Ya. Menyebarlah informasi bahwasanya Dumrah bin Jundub ini meninggal dunia, dan informasi ini juga sampai kepada Rasulullah. Ya, dan inilah yang menjadi asbab nuzul, sebab turunnya surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa may yakhruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma adrakahul maut faqad waqa ajruhu indallah. Siapa saja di antara kaum muslimin yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian maut menghampirinya, maut menjemputnya sebelum sampai kepada tujuan, sebelum sampai ke Madinah, faqad waqa ajruhu indallah, maka telah tercatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah
dan Umroh bin Jundub ini kita bisa ngambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tentang kesungguhan. Bagaimana kesungguhan Umroh ini untuk mendampingi Rasulullah SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, bagaimana Umroh ini dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tetap bertahan di Mekah, khawatir nanti dia tidak kuat iman karena gangguan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Semoga ya kisah Umroh ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam menjalankan kehidupan atau tantangan dalam menghadapi kehidupan di dunia